Kami dari kelas 12 IPA IPS, kami akan membawakan ibadah pagi hari ini. Untuk itu, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Bukan Terbang. Firman Tuhan. Sebelum itu kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Bejana.
Shalom, anak-anak semua, mari kita berdoa dahulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih, kami bersyukur, biarlah Tuhan pada saat ini mohon berkat, pimpinan Roh Kudus memberikan pengertian Tuhan setiap firman yang boleh kami baca, kami renungkan, supaya kami mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kami mohon berkat pimpinan Roh Kudus, kami serahkan semua dalam tangan Kau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua yang percaya kita sambut katakan amin. Shalom anak-anak semua dan rekan-rekan guru, kepala sekolah, dan semua kita bisa beribadah walaupun secara online. Pada pagi hari ini kita berbicara tentang sesi terakhir masih tentang sebuah tanggung jawab. Tapi lebih khusus berbicara tentang tanggung jawab kepada Allah. Ya, tanggung jawab kepada Allah. Jadi kita semua harus memberikan pertanggungan jawab kepada Allah. Nah, anak-anak semua, kalian buka di Alkitab, di dalam kitab 1 Petrus pasal yang keempat. Ya, kita akan baca ayat yang kelima. 1 Petrus 4 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan, tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada dianya huruf besar ya, berarti kepada Tuhan, yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Nah, jadi anak-anak semua, nanti kalau baca ayat-ayat di atasnya, ayat 1 sampai yang keempat, di sana ada kelompok dari orang-orang yang tidak menggunakan waktunya dengan baik, tidak menggunakan hidupnya dengan baik, ya, menggunakan waktunya untuk kesenangannya sendiri, untuk kepuasan dirinya sendiri, untuk happy, untuk senang-senang. Bukan kita nggak boleh happy ya, tapi di sini happy, senang-senang ini untuk satu hal hidup melakukan hal-hal yang Tuhan tidak berkenan. Nanti baca di ayat-ayatnya. Apapun yang mereka lakukan di sana, Petrus memberikan sebuah nasihat bahwa mereka ini nanti suatu saat akan memberikan pertanggungan jawab, ya, kepada kepada Tuhan. Tuhan yang akan menghakimi orang hidup maupun orang yang mati. Ya, jadi semua akan memberikan sebuah pertanggungan jawab. Nah, kalau yang sebelum-sebelumnya kita sudah banyak ya dari guru-guru juga yang telah menyampaikan, siapapun yang telah menyampaikan firman Tuhan tentang sebuah tanggung jawab. Banyak hal yang bisa dilakukan dan dikerjakan untuk kita mengambil sebuah tanggung jawab. Ya, tanggung jawab ketika kita di rumah, tanggung jawab ketika kita di sekolah, ketika kita menjadi seorang pelajar, tanggung jawab ketika kita ada di jalan, tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia yang baik. Banyak hal yang kita bisa lakukan dan kita kerjakan. Nah, sebelum kita lebih dalam berbicara tentang pertanggungan jawab kepada Allah atau memberikan pertanggungan jawab kepada Allah, kepada Tuhan, kita review lagi, kita coba ingat-ingat lagi. Kalau ditanya negara mana sih yang memiliki sebuah tanggung jawab yang besar, ya, hidup di dalam sebuah kedisiplinan, memiliki sebuah tanggung jawab yang besar, begitu, ya. Pasti nanti kalau kalian nanti browsing ya di Google atau aplikasi yang lain, atau kalian mau langsung buka klik ya, bagaimana di Jepang memiliki sebuah masyarakat yang memiliki sebuah tanggung jawab yang besar. Di balik sebuah tanggung jawab mereka itu ada yang pertama itu kedisiplinan, ya. Jadi tanggung jawab juga itu harus dilatih, tanggung jawab harus dibiasakan, disiplin sejak dini, ya. Kalau ditanya kenapa bangsa Jepang memiliki disiplin yang tinggi, ya. Nah, kalau kita lihat di Jepang itu dari sejak kecil, bahkan dari TK begitu ya, setingkat TK gitu, mereka sudah diajar untuk memiliki sebuah tanggung jawab. Bahkan sampai tingkat SD, mereka memiliki sebuah tanggung jawab. Ada sebuah istilah yang disebut gakko soji,
Ya, gakosoji itu artinya pembersihan sekolah. Pembersihan sekolah, ya, untuk membersihkan sekolah begitu, gakosoji. Ini moto gakosoji ini dibiasakan di Jepang. Bahkan dari sejak TK itu sudah diajarkan sampai SD mereka untuk membersihkan kelas, merapikan kelas, ya, untuk tingkat kelas. Tapi kalau sudah mulai setara misalnya SMP atau SMA, mereka sudah levelnya membersihkan toilet, ya, membersihkan toilet, dan mereka dijadwal dengan tim untuk membagikan makanan, karena mungkin kalau di Jepang misalnya salah satunya ada kebiasaan untuk makan bersama-sama seperti begitu. Nah, ada tim yang dibagi untuk membagi makanan dan termasuk untuk membersihkan toilet, ya. Nah, kalau di kita mungkin, ya, kalau membersihkan toilet itu sepertinya karena ada anak punya masalah, didisiplinkan, akhirnya bersihkan toilet seperti begitu, ya, di sekolah-sekolah di kita. Tapi kalau di Jepang itu bukan karena dihukum, di Jepang itu bukan karena disanksi akhirnya untuk membersihkan toilet. Di Jepang itu udah menjadi gaya hidup bagi setiap anak-anak. Kadang-kadang menurut logikanya, wah, masa anak-anak sekolah untuk membersihkan toilet, tapi coba lihat sekarang negara Jepang. Kenapa mereka termasuk negara yang memiliki tempat-tempatnya itu bersih, rapi di jalan-jalan. Ya, ada satu hal yang menarik yang membuat sebuah viral di medsos ketika tahun 2018, Indonesia telah mengadakan Asian Games, ya. Kita tahu ketika mengadakan acara itu ada sebuah event, bagaimana orang Jepang itu supporternya saat itu terlihat tersorot oleh sebuah kamera di lapangan, ya, di area sekitar sana, supporter loh, bukan pemain, ya, memungut puntung rokok dan membuangnya ke sampah. Itu tersorot dengan sebuah kamera. Bagaimana mungkin? Ternyata memang itu sudah mendarah daging karena dari kecil sudah dibiasakan, ya, sudah dibiasakan dengan gakosoji, satu moto untuk pembersihan sekolah. Dari kecil sudah memang diajarkan. Jadi akhirnya kalau lihat hal yang gak bersih itu dia langsung bergerak untuk membersihkan, ya. Terus hal yang menarik lagi di Jepang, selain disiplin di dalam kebersihannya karena sudah dibiasakan dari kecil, bahkan dari kecil yang kedua di Jepang misalnya sudah dibiasakan untuk mengembalikan barang yang bukan miliknya kalau itu ditemukan di tempat-tempat umum, ya, di tempat-tempat umum dimanapun kalau itu ada barang bukan miliknya dia temukan, itu harus diambil dan dilaporkan kepada polisi, ya, mengisi daftar ditemukan di mana, lokasinya, barangnya apa, tulis namanya siapa yang menemukan, ya, itu dibiasakan begitu dari kecil. Bahkan termasuk dengan 10 yen berapa ya dikalikan, mungkin hanya cuma berapa ribu perak begitu. Kalaupun itu ditemukan, seorang anak menemukan itu koin kecil itu akan dibawa ke kantor pos polisi, ya, dan didata resmi, didata, ya, siapa yang menemukan dan lain sebagainya. Berarti dari kecil memang sudah dibiasakan seperti hal begitu. Nah, hal yang menarik menurut data nih, ya, menurut data kita membandingkan kenapa di Jepang setiap 100 km itu ada 97 pos polisi. Jadi kalau dikira-kira setiap 1 kilometer hampir ada satu pos polisi. Sedangkan kalau misalnya di London itu maksudnya di Tokyo, ya, di Tokyo. Tapi kalau di Tokyo 100 km ada kurang lebih 97 pos polisi. Itu berarti ya 1 kilometer ada satu pos lah begitu. Tapi kalau di London misalnya itu hanya ada sekitar 11 pos polisi. Bayangkan setiap 100 km ada 11 pos polisi. Artinya kurang lebih sekitar 9-10 km itu ada satu. Sedangkan di Jepang perbandingannya 1 kilometer 1. Jadi banyak pos-pos polisi. Nah, pos-pos polisi inilah mereka yang menampung kalau ada barang hilang. Warga itu udah langsung cepat datang ke pos polisi. Pak, polisi, ini saya menemukan, ya, barang ini begitu. Nah, karena di Jepang juga memang dibiasakan dari sejak anak-anak kecil mereka dipertemukan kegiatan bertemu dengan polisi, ya. Jadi mereka familiar, mereka mengenal bahwa polisi di Jepang itu baik,
mengajarkan tentang kedisiplinan, tentang kalau menemukan barang hilang untuk dikembalikan, itu sudah terbiasa. Nah, menurut data, ya ini Bapak sedikit catat. Menurut data, misalnya kalau yang hilang kartu identitas, ya dari ada 1 tahun terjadi, ada 545.000 kartu yang hilang itu dikembalikan. Ya, ada ponsel 130.000 yang hilang itu dikembalikan. Ada dompet 240.000 yang hilang, 240.000 dompet hilang di mana-mana itu dikembalikan. Itu menurut data, ya. Jadi, nah perbandingannya apa? Misalnya kejadian di New York. Kalau di New York misalnya, kalau di Jepang ponsel hilang itu kurang lebih 88% kembali. Tapi di New York kalau ponsel hilang mungkin sekitar 6%-nya yang akan kembali, yang lainnya nggak tahu kemana hilang. Ya, bahkan kalau dompet hilang ada 80% di Jepang akan dikembalikan. Tapi kalau di New York mungkin hanya 10%, 90%-nya nggak tahu kemana dompetnya. Nah, ini menurut data dan penelitian ini, akhirnya kita melihat bahwa ada sebuah tanggung jawab yang dibangun dari sejak kecil ya oleh masyarakat Jepang. Tidak apa, kita belajar untuk hal positif apa sih dari bangsa lain begitu ya, untuk kita bisa terapkan di dalam kehidupan kita begitu. Bukan berarti juga di Jepang 100%, enggak, karena di sini datanya tidak 100% barang itu kembali, 80% yang kembali, 85% yang kembali. Tapi kan itu udah luar biasa dibandingkan dengan kota-kota yang lain seperti di New York ya, mungkin hanya sekitar 6% yang kembali, sekitar 10% yang kembali. Nah, anak-anak semua, dari semua ini kita belajar. Ini berbicara tentang sebuah tanggung jawab, ini berhubungan dengan sebuah disiplin. Artinya nggak mungkin kita memiliki sebuah tanggung jawab yang besar kalau kita tidak belajar disiplin dari sejak kecil. Kita nggak mungkin memiliki sebuah tanggung jawab yang besar kalau kita tidak dibiasakan ada sebuah tanggung jawab yang kita ambil, belajar dari kecil terus bertambah-tambah akhirnya tanggung jawabnya yang besar. Ya, nggak ada setiap orang tiba-tiba dia menjadi sebuah kepala, dia akan berjalan dulu, terus dia naik. Nah, itu artinya dia dapat tanggung jawab karena dia setia di dalam perkara yang kecil. Firman Tuhan katakan maka akan diberikan tanggung jawab yang lebih besar. Ya, jadi anak-anak semua, biarlah pada pagi hari ini engkau semangat semua. Ya, ingat. Bapak pernah sampaikan tentang ilustrasi pohon bonsai. Pohon bonsai itu kan mahal ya kalau beli ya. Karena apa? Karena pohonnya udah dibentuknya dia mau belok ke kanan, batangnya diikat, ditarik ke kanan oleh kawat. Nanti dia mau ditarik ke atas, diikat lagi, tarik ke atas, mau ke kiri, bentuknya mau bundar tengahnya. Nanti lurus lagi, ikat lagi di sini, akhirnya bisa begini bentuknya, dan macam-macam pohon bonsai itu akhirnya menjadi pohon yang mahal, yang unik, yang indah. Tapi pohon bonsai nggak bisa jadi kalau dia dibentuk ketika pohonnya udah tinggi besar, udah susah. Kalau pohon udah tinggi besar, kayunya udah keras, paling gampang adalah dipotong, udah susah lagi. Artinya apa? Kalau kita mau berubah dari sekarang, kalau kita mau berubah melatih dari sekarang, ya. Seperti kita sekarang, kan kalau kita mau merubah itu dibiasakan dari sekarang, maka nanti nggak jadi beban lagi, nggak jadi berat. Aduh, kenapa ya saya harus nyapu, saya harus bersih-bersih. Enggak, itu udah enjoy aja, udah senang. Kenapa? Karena udah terbiasa. Seperti Bapak kasih ilustrasi. Coba kalian sekarang bayangkan, ya kalian pejamkan mata, kalian lihat di meja ada kertas dan kemudian ada bolpen di meja itu. Sekarang Bapak perintahkan misalnya ambil bolpen itu dan tuliskan namamu. Sudah lakukan? Nah, ketika engkau melakukan itu sekarang Bapak tanya, engkau mengambilnya dengan tangan mana? Ya, kalau engkau memang terbiasa dengan tangan kanan, pasti engkau mengambilnya dengan tangan kanan. Setuju ya? Tapi Bapak tanya, ketika engkau mengambil dengan tangan kanan, engkau berpikir dulu nggak lagi disuruh ambillah bolpen itu, engkau berpikir tangan kanan atau tangan kiri? Tangan kanan, tangan kiri? Enggak kan? Engkau langsung mengambil dengan tangan kanan. Kenapa? Karena dari kecil sudah dibiasakan menulis dengan tangan kanan. Jadi tanggung jawab pun tidak jadi berat kalau engkau belajar disiplin, setia, melatihnya terus ya. Di rumah ada yang gak beres, awalnya sih aduh berat, aduh malas, aduh nantilah. Tapi kalau engkau membiasakan itu, lama-lama engkau melihat kalau di rumah gak beres, engkau lihat rasanya gak enak kalau gak beres, kok ingin bereskan. Nah, berarti itu sudah jadi di dalam dirimu. Ya, yuk semua semangat mumpung masih muda. Ya, karena bonsai pun dibentuk ketika masih muda. Kalau pohonnya udah tua, udah nggak bisa dibentuk. Nah, terakhir pesannya yang penting pada saat ini,
Mungkin hal-hal yang lain tanggung jawab yang kita lakukan, kalau kita tidak lakukan, mungkin misalnya ya kita tidak disiplin di sekolah. Biasa kalau kita tidak masa pandemi kan, misalnya terlambat ya, engkau harus beres-beres merapikan hal-hal yang perlu dibereskan. Ada sebuah pendisiplinan yang kau lakukan seperti begitu. Ya mungkin itu yang dilakukan ya. Ketika engkau tidak disiplin, ada tanggung jawab yang kau tidak lakukan di rumah. Mungkin misalnya engkau dikurangi uang jajannya, misalnya seperti begitu ya. Ya udah, akhirnya udah berjalan, itu sebagai pelatihan pendisiplinan di dalam dirimu. Tapi ingat, pesan yang terakhir ini berbicara temanya tanggung jawab kepada Allah. Kalau tanggung jawab kepada Allah tidak ada remedial. Tanggung jawab kepada Allah tidak ada remedial. Tanggung jawab kepada Allah artinya kalau saat itu sudah dimulai kita memberikan pertanggungan jawab kepada Allah, itu hanya ada dua, lolos atau tidak lolos, ke kanan atau ke kiri. Ya, kita sudah tahu kisahnya tempat itu. Ya, ada dua tempat di dunia ini. Ada yang lebar, ada yang sempit. Mana yang kau pilih? Ya, kalau yang lebar menuju kepada kematian, tapi kalau yang sempit menuju kepada kehidupan. Tetapi Yesus katakan tidak banyak orang yang mengambil di jalan yang sempit itu. Jalan sempit itu apa? Jalan yang menyangkal diri, jalan yang pikul salib yang Tuhan Yesus katakan, dan mengikuti Yesus setiap hari. Artinya hidup di dalam menjauhkan dari segala dosa-dosa, dari segala perbuatan-perbuatan yang buruk, menjauhkan diri untuk hati ini akhirnya menjauh dari Tuhan. Tapi sebaliknya semestinya hati ini dekat dengan Tuhan, mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan, ya, hidup sesuai dengan firman Tuhan, begitu. Ya, tidak melanggar akan firman Tuhan. Nah, ini perlu dilatih, ini perlu dibiasakan, ini perlu disiplin. Akibatnya kalau kita belajar untuk disiplin, kita akan sama Tuhan diberi tanggung jawab yang lebih besar. Ya, terakhir Bapak tanya, mau tahu apa tanggung jawab yang lebih besar yang Tuhan nanti akan berikan? Ya, kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan, kita akan memerintah bersama dengan Tuhan. Bahkan di dalam firman Tuhan nanti baca dalam kitab Wahyu, engkau akan memimpin menjadi raja-raja, menjadi imam-imam, akan memerintah bersama dengan Tuhan, begitu, dan akan masuk di dalam kerajaan Tuhan. Ada tanggung jawab yang besar. Nah, jadi kalau gitu apa pesannya? Yuk, mulai saat ini engkau periksa kembali, ya. Masihkah engkau punya hati yang dekat dengan Tuhan? Masihkah engkau cari Tuhan sungguh-sungguh? Masihkah engkau mencintai akan firman Tuhan? Masihkah engkau membacanya? Masihkah engkau setia untuk melayani akan Tuhan? Masihkah engkau setia mengembangkan talenta yang Tuhan berikan untuk memuliakan nama Tuhan? Ya, entah dengan musikmu, dengan tarianmu, dengan karya tulismu, dengan apapun yang kau bisa lakukan untuk bisa memuliakan dan melayani Tuhan. Ingat, investasi jangan hanya di dunia ini, investasi kerajaan surga. Artinya gunakan waktumu yang ada juga, ya, selain kau belajar, kau hidup, kau bermain dan lain sebagainya. Hiduplah untuk menyenangkan hati Tuhan, cari Tuhan sungguh-sungguh dan melayani akan Tuhan. Ya, itulah pertanggungjawaban yang nanti kita akan berikan kepada Tuhan. Amin. Shalom, Tuhan memberkati. Tetap semangat semua anak-anak dimanapun kau berada. Mari kita berdoa saat ini. Bapa dalam surga, terima kasih, kami ucap syukur. Biarlah Tuhan kau berkati bagi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami semua Bapa, biarlah Tuhan kami boleh belajar untuk terus melatih diri Tuhan, untuk memiliki sebuah Tuhan tanggung jawab Bapa. Tapi ajarkan mulai dari hal-hal yang kecil, kami belajar untuk setia Tuhan, berdisiplin, mengambil sebuah tanggung jawab Tuhan, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain di sekitar kami Tuhan. Sehingga kami boleh memberikan sebuah keteladanan. Terlebih lagi Tuhan, biarlah pada pagi hari ini kami membuka hati kami. Satu saat Tuhan kami akan bertemu dengan Engkau muka dengan muka Tuhan. Kami akan memberikan sebuah pertanggungan jawab hidup ini Tuhan, dengan perkataan, tindakan, perbuatan apapun yang kami lakukan Tuhan. Biarlah kalau ada hal-hal Engkau yang tidak berkenan, pagi ini Engkau telah mengingatkan kami Tuhan. Biarlah kami boleh menanggalkan semua itu Tuhan. Untuk kami tidak hidup di dalam hal-hal Tuhan yang melanggar firman Tuhan. Hidup yang jauh daripada Engkau Tuhan. Biarlah kami boleh berbalik kembali kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Ampunilah setiap dosa dan pelanggaran kami. Biarlah Tuhan kau membaharuikan kehidupan kami semua. Dan Roh Kudus yang memberi kekuatan kepada kami semua untuk kami berjalan hidup seturut dengan firman Tuhan. Segala puji syukur kemarikan doa ini Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan semua yang diberkati Tuhan kita sambut katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.
Terima kasih kepada hambanya yang telah membawakan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan firman Tuhan, kita nyanyikan lagu menyenangkan. Mari anak-anak kita akan doa memohon berkat kepada Tuhan, amin, karena Dia adalah sumber berkat kita semua. Kita arahkan hati kita. Bapa dalam surga, terima kasih kami mengucap syukur Tuhan di akhir Tuhan ibadah pada saat ini. Engkau yang tahu setiap pribadi kami satu lepas satu. Bapa, sebelum kami menerima berkat daripada Engkau, kiranya Tuhan kami menyatukan hati berdoa, memberkati bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan, tetap diberikan kesehatan, tetap diberikan semangat dan kekuatan yang daripada Engkau Tuhan. Di dalam menyelesaikan Tuhan pembelajaran ini, khususnya di dalam semester genap ini, semua boleh menyelesaikan dengan baik tugas-tugas yang diberikan Tuhan, ujian-ujian yang diberikan, penilaian-penilaian yang diberikan Tuhan. Biarlah semua Bapak boleh menyelesaikan semua dengan baik Bapak. Kami mohon berkat-Mu, diberi kemampuan bagi setiap anak-anak-Mu, sekalipun belajar di tengah masa pandemi ini Tuhan, dengan segala keterbatasannya. Tetapi Tuhan, setiap kami anak-anak-Mu Tuhan boleh tetap terus maju bergerak, tidak jalan di tempat, bahkan tidak mundur Tuhan, tapi boleh menyelesaikan semua tugas dengan baik. Berkati semua orang tua Tuhan, keluarga di dalam usaha, dalam pekerjaan, kiranya Engkau bukakan jalan keluar. Bapak, di tengah masa kesulitan, tetap Tuhan buka jalan, berkati usaha dan pekerjaan Tuhan, sehingga kebutuhan keuangan apapun yang diperlukan dicukupkan Tuhan. Bapak, kami menyatukan hati berdoa, mohon berkat-Mu ini Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Berkati setiap orang tua Tuhan di dalam usaha dan pekerjaan. Berkati juga dalam kesehatan Tuhan, lindungi setiap keluarga Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Kau. Terima kasih Bapa dalam surga, untuk semua guru-guru kami juga berkati, berikan kesehatan senantiasa. Di dalam mengajar juga berikan Tuhan senantiasa kemampuan hikmat daripada Engkau. Semua staf yang ada, bahkan kepala sekolah Tuhan. Untuk Ibu Sita, Ibu Berli, Tuhan berkati Bapak. Kami serahkan semua dalam tangan Kau. Mohon berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan.
biarlah di penghujung ibadah ini Tuhan, sebelum kami menerima berkat, berkati bangsa kami Indonesia, Pak Jokowi, Presiden kami dengan Pak Maruf Amin, Wakil Presiden, semua menteri-menteri dalam mengambil keputusan Tuhan yang begitu penting menghadapi masa-masa pandemi ini Tuhan. Berikan hikmat, berikan Tuhan berkat-Mu ya Bapa, kami minta di dalam nama Tuhan Yesus. Mari anak-anak semua kita mengangkat tangan memohon berkat Tuhan. Bapa, ketika kami mengangkat tangan, lihatlah tangan-tangan kami Tuhan. Dimanapun anak-anak-Mu kami semua berada di rumah-rumah Tuhan. Engkau yang tidak bisa dibatasi, omnipresent, Allah yang maha hadir, memberkati setiap anak-anak-Mu yang mengangkat tangan Tuhan, memohon berkat-Mu. Karena kami sadar manusia lemah tidak berdaya Tuhan. Tapi kami percaya selama Engkau ada Tuhan, maka Tuhan menjadi kekuatan, Tuhan menjadi kemenangan, dan Tuhan menjadi sumber berkat di dalam kehidupan kami semua. Perkenankan Tuhan hamba-Mu melepaskan berkat. Tuhan memberkati dan melindungi Kau, Tuhan menyinari Kau dengan wajah-Nya, memberi Kau kasih karunia. Dan Tuhan berkenan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi damai sejahtera. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya kita sambut katakan, amin. Tuhan berkati, shalom.